Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini yaitu hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, kita akan memulai kembali pembelajaran kita tematik. Untuk pertemuan kali ini atau untuk video kali ini yaitu kita akan ke buku tema 7. Kita akan ke buku tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan. Nah, untuk anak-anak Bapak, siapkan buku belajar LKS kalian. Kita akan mempelajari hari ini yaitu tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, anak-anak Bapak siapkan buku belajar kalian dan buku catatan kalian. Catatlah jika ada sesuatu yang penting. Baiklah, sebelum memulai, ayo bersama-sama kita berdoa bersama agar ilmu yang kita pelajari dapat kita pahami dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama yuk kita mulai belajar kita. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pernahkah kamu mengalami sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan? Coba ceritakan dalam kehidupan ini. Pasti kita pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Begitu pula dengan bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan berupa penjajahan oleh bangsa asing. Adanya penjajahan ini membuat bangsa Indonesia menjadi sengsara. Banyak penderitaan yang dirasakan. Kalian bisa melihat pada gambar pertama, yaitu bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa asing. Lanjut, kita akan pembelajaran pertama, pendalaman materi EPS. Nah, kalian bisa melihat itu pada gambar, ada di sana gambar rempah-rempah. Banyak sekali rempah-rempah di Indonesia karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Untuk judulnya ada di sana, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan rempah-rempah. Dahulu rempah-rempah merupakan benda yang sangat berharga dan banyak dicari bangsa Eropa. Sejak abad ke-15, bangsa Eropa selalu mencari rempah-rempah dari wilayah timur. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa Turki. Hal ini berdampak pada penutupan pelabuhan bagi orang-orang Eropa sehingga bangsa Eropa tidak mendapat rempah-rempah sehingga mencari dari sumbernya secara langsung. Salah satunya ke Indonesia. Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Mereka berhasil mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian disusul bangsa Spanyol, Inggris, dan Belanda. Awalnya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya ingin mencari rempah-rempah, akan tetapi tujuan tersebut berubah menjadi tujuan lain, yaitu ingin menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya, mengambil kekayaan sumber daya suatu wilayah, serta menguasai wilayah strategis untuk perdagangan dan basis militer. Nah, selanjutnya kita yaitu ada di sana pendalaman materi bahasa Indonesia. Memahami teks ulasan. Kita langsung saja. Apa itu teks? Apa itu ulasan? Baiklah, kita akan pahami sedikit demi sedikit, yaitu teks adalah suatu tatanan dari kata-kata yang digunakan untuk memberikan informasi atau menjelaskan suatu makna. Ada jenis teks, ada banyak jenis teks. Salah satunya teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi tentang sebuah ulasan atau hasil penilaian terhadap sebuah karya seperti drama, film, atau buku.
Teks ulasan juga disebut, bahasa kerennya sekarang yaitu review atau resensi. Yang sering kita tahu yaitu review atau mengulas atau ulasan. Dan kalau dibukukan atau dicatat disebut dengan teks ulasan. Dalam mengulas sebuah karya harus disertai dengan sikap kritis, artinya kita mengkritisi atau mengomentari. Hal ini bertujuan agar bisa memberikan paparan yang berisi manfaat untuk perbaikan dari karya yang diulas. Itu bermanfaat untuk memperbaiki karya tersebut. Maka dari itu kita harus memberikan ulasan atau review atau mengomentari secara memiliki dengan sikap kritis. Nah, untuk menyampaikan informasi dan pendapatmu tentang teks atau buku yang telah kamu baca, kamu dapat ditulis dalam bentuk teks ulasan. Itu bisa juga menyampaikan informasi dan pendapat. Nah, dalam bentuk teks ulasan. Adapun tujuan dari pembuatan teks ulasan yaitu 1. Menunjukkan sudut pandang penulis pada suatu karya. 2. Memberikan informasi kepada khalayak umum terkait standar khalayak suatu karya. 3. Membantu para pembaca mengetahui gambaran serta kritikan sebuah karya. 4. Mengetahui kelebihan serta kekurangan karya yang diulas. Selanjutnya yaitu kita akan mendalami pendalaman materi IPA. Nah, di sana ada judulnya yaitu sifat-sifat benda. Nah, yang kita tahu pada pembelajaran terdahulu yaitu sifat benda ada yang sifatnya bisa mencair, ada yang beku. Nah, ada banyak benda di sekitar kita, misalkan kursi, meja, air, botol, dan kertas. Benda-benda tersebut memiliki sifatnya masing-masing. Benda-benda ini di sekitar kita dapat dibagi menjadi 3, yaitu, ayo, apa tebak? Benda padat, gas, dan cair. Nah, sifat-sifat dan contoh benda padat yaitu untuk yang benda padat ya, berbagai jenis benda padat dapat mudah kita temui di lingkungan sekitar. Salah satu sifat dari benda padat adalah tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menyaksikan bentuk benda padat yang berubah, padahal sesungguhnya perubahan bentuk benda tersebut tidak mengikuti bentuk wadahnya. Nah, kalian bisa melihat pada gambar. Di sana ada contoh benda padat, ada pulpen, ada buku. Nah, benda padat juga tidak akan berubah bentuk meskipun berpindah tempat, misalnya kacang goreng di piring kemudian dipindah ke plastik. Nah, demikian juga pensil, buku, dan penggaris. Artinya dia tidak mempengaruhi bentuk. Selanjutnya yaitu sifat-sifat benda gas. Sifat-sifat dan contoh benda gas. Benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Saat meniup balon contohnya yaitu saat kita meniup balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Semakin kuat kita meniupnya, semakin banyak udara yang kita masukkan ke dalam balon tersebut. Akibat tiupan itu balon mengembang, udara mengisi seluruh ruangan dalam balon. Nah, itulah contoh dari benda gas, yaitu kita mengisi udara dalam balon. Adapun sifat-sifat contoh benda cair merupakan contoh benda yang mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu benda cair yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah yaitu, ayo tebak apa? Yaitu air. Benda cair memiliki sifat mampu menekan ke segala arah, begitu pula dengan air yang mempunyai tekanan. Semakin rendah tempatnya, tekanan air pada tempat tersebut akan semakin besar. Selain itu, benda cair juga mengalir ke tempat yang lebih rendah.
Benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Seperti contohnya apa? Ayo, contohnya di saat banyak kita temui di rumah kalian, yaitu ada di dalam botol, bak mandi, baskom. Dan jika kita membuatkan air kita ke dalamnya, maka akan mengikuti bentuk benda tersebut. Air-air tersebut akan berbentuk mengikuti wadahnya. Nah, jika air di dalam baskom akan berbentuk seperti baskom, dan jika air itu dalam botol maka akan berbentuk seperti botol juga. Nah, benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Nah, itulah kira-kira pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.